Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi, sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam, air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub, ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah daratan tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke daratan yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak akan habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri.